Film ini bercerita tentang seorang pebisnis yang terjerat kasus penipuan, lalu kemudian ia dipenjara di salah satu penjara berbahaya di kota itu. Film bergenre action komedi ini berjudul Big Stan yang ngerilis tahun 2007 lalu dan dibintangi juga disutradarai oleh Rob Schneider sendiri. Tak usah berlama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Check it out. Selamat menonton. Di awal film, terlihat seorang pria bernama Stan Minton sedang melakukan penipuan terhadap seorang nenek kaya untuk membeli sebuah pulau. Stan sendiri adalah seorang pebisnis properti timeshare yang kerap melakukan penipuan terhadap kliennya dengan cukup nyeleneh. Namun kali ini ia harus apes karena ketahuan dan dilaporkan ke polisi. Stan kemudian dinyatakan bersalah dan harus dipenjara selama 3 tahun di Verlaine. Kemudian ia menyuruh pengacaranya untuk menyuap Pak Hakim. Tapi si pengacara jujur ini tidak mau dan malah berdebat dengan Stan. Tak kehabisan akal, Stan kemudian mengganti pengacaranya. Ini dia, Tuan Lou Pepper. Terlihat seperti bukan pengacara normal. Ternyata Lou Pepper berhasil menyuap Pak Hakim dan berhasil mengundurkan masa penangkapan Stan menjadi 6 bulan. Jadi ceritanya Stan akan ditangkap pada saat 6 bulan kemudian dan akan dipenjara selama 3 tahun. Sama aja. Lanjut. Thank you, John. Stan yang stres memutuskan untuk pergi ke sebuah bar untuk mabok. Di sini dia bertemu seorang pria mantan narapidana dan Stan membayarnya untuk bercerita tentang keadaan di dalam penjara. If you saw me, I'd probably rape you. Cons beat the shit out of one another all day. Be an easy mark. Stan yang belum pernah merasakan hidup di penjara menjadi sangat ketakutan dengan adanya tindak kekerasan bahkan pelecehan seksual. Stan kemudian pulang ke rumahnya dengan rasa takut. Esok hari, Stan dibangunkan oleh seorang wanita cantik yaitu istrinya bernama Mindy. Stan mengira bahwa apa yang ia alami semalam adalah sekedar mimpi buruk saja. Dan dengan polosnya, Mindy mengatakan bahwa itu nyata. Saat malam hari, Mindy yang sedang sakne mengajak Stan untuk melakukan pengecerotan. Tapi kemudian Stan menolaknya karena terus kepikiran nasibnya nanti di dalam penjara. Kemudian Stan meminta Mindy untuk menusuk lubang boolnya. Tujuannya katanya supaya nanti tidak dibool lagi di dalam penjara. Kemudian hari-hari Stan ia gunakan untuk persiapan di penjara. Mulai dari membeli cairan penambah otot, membaca buku, hingga mentato lubang boolnya. Stan juga mengikuti kelas karate, tapi karena kecerobohannya ia harus diusir dan dikeluarkan dari kelas itu. Tiba-tiba seorang kakek tua perokok muncul dan memperlihatkan kemampuannya. Ia adalah The Master, tidak ada namanya. Film apa ini? The Master kemudian dikontrak oleh Stan sebagai guru bela diri sekaligus tinggal di rumahnya. Isn't he great? Saat Stan sedang enak-enaknya tidur bersama istrinya, ia dibangunkan oleh The Master untuk makan makanan pertamanya. Dan Mindy membuatkan jus yang bercampur puntung rokok sebagai minuman Stan sebelum latihan. Dan latihan pun dimulai dari malam hari hingga pagi hari. Keesokan harinya, saat di meja makan, Mindy protes ke Stan karena semalam tak ada waktu bersamanya. Stan menjelaskan bahwa ia harus fokus latihan. Saat di ranjang tidur pun, Stan tidak fokus melakukannya dan membuat Mindy marah dan pergi meninggalkan Stan. Karena kepergian Mindy, Stan semakin fokus latihan bela diri setiap hari bersama The Master. Hari-hari Stan benar-benar ia gunakan untuk latihan sampai benar-benar jago.
Stan yang saat ini jago bela diri ternyata menyimpan dendam terhadap guru karate yang tempo hari memukulinya. Ternyata Stan datang ingin menantang guru karate itu untuk bertarung. Dan dengan mudah Stan mengalahkannya. Very good, Stan. Kemudian Stan merayakan kemenangannya bersama The Master dan Lou Pepper. Saat asyik minum-minum, The Master mengungkapkan bahwa Stan adalah murid keduanya, sedang murid pertamanya menggunakan ilmu yang diajari oleh The Master untuk kejahatan. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, tibalah hari di mana Stan akan dipenjara. Tiba-tiba Lou Pepper mengatakan bahwa Stan tak jadi dipenjara di Verlaine, melainkan dipindahkan ke Osborne. Ternyata dari kejauhan Mindy diam-diam datang untuk melihat Stan. Saat di atas mobil menuju lapas, Stan diganggui oleh salah satu napi di sana. Tak menunggu lama, Stan langsung menghajarnya. Saat sampai di penjara Osborne, Stan dan napi baru disoraki oleh napi lama di sana. Kemudian mereka mendapat sedikit kultum dari kepala penjara bernama Francis Gasque. Scene berpindah. Stan akhirnya sekamar dengan napi lama bernama Larry atau Short. Dan pria tua ini akan menjadi sahabat pertamanya Stan. Di hari pertama, Short mengajak Stan untuk jalan-jalan dan memperkenalkan beberapa geng yang cukup berbahaya di sana. Ada geng kulit hitam, Nazi, Meksiko, dan Scientology. Kemudian Stan bertanya tentang orang yang suka memperkosa napi alias seks predator di penjara itu. Short kemudian menunjuk pria besar bernama Big Raymond. Tanpa berlama-lama Stan menghampirinya dan menantang Big Raymond. Karena kejadian itu, seluruh napi di penjara itu berkumpul mengepung Stan. Big Raymond yang merasa ditantang dan dipermalukan menyerang Stan. Namun Stan dengan mudah mengalahkannya. Jari-jari Big Raymond dipatahkan satu-satu. Tak terima temannya dihajar, ketua geng kulit hitam maju dan hanya satu pukulan ringan dari Stan, semua gigi depannya rontok. Dari sudut lain, Peterson, ketua geng Nazi, ingin mengajak Stan bergabung di gengnya, namun ia malah dihajar oleh Stan. Karena kejadian itu, Stan kemudian ditakuti oleh seluruh napi. Scene berpindah. Peterson yang merasa dipermalukan akan melancarkan aksi balas dendamnya di kamar mandi. Namun, lagi-lagi Stan yang sudah jago mampu mengalahkan Peterson. Peterson yang tak berdaya dibool rame-rame oleh geng kulit hitam. Mampus. Beberapa saat kemudian Stan dipanggil oleh kepala penjara. Rupanya ia mengetahui Stan adalah pebisnis properti yang cukup berhasil. Kepala penjara mengajak Stan untuk join di bisnisnya, yaitu mengubah penjara Osborne ini menjadi kawasan perumahan. Jika Stan setuju, ia akan dikurangi masa tahanannya selama setahun saja. Dan tentunya dengan alasan ingin cepat bebas, Stan menyetujuinya. Di waktu senggang, Short dan Stan terlihat bersama. Di sini Short kencing di kebun Pak Kepala Penjara. Kemudian mereka membahas Peterson yang masuk rumah sakit karena habis dibool rame-rame. Scene selanjutnya, Stan yang mulai bergabung dalam proyek rencana pembangunan perumahan terlihat sibuk bekerja. Tiba-tiba kepala penjara datang dan memperkenalkan Tuan Dang sebagai mitranya dalam rencana pembangunan, di mana Tuan Dang sendiri adalah dewan penjara atau semacam tangan kanan. Tak lama kemudian Stan ditawari untuk makan stroberi. Stan menolak dan berpura-pura kenyang. Ya jelas saja Stan menolak, itu kan bekas kencingnya si Short. Picked him a little too soon.
Kemudian scene berpindah ke kamar Stan. Di sini Short curhat tentang dirinya di masa lalu, bahwa ia sangat mencintai istrinya dan sangat menyayanginya. Namun karena pengaruh alkohol, ia tak mampu mengendalikan dirinya hingga tak sengaja membunuh istrinya sendiri. Stan yang juga bermasalah dengan istrinya tiba-tiba sadar dan merasa bersalah. Kemudian ia menulis sebuah surat untuk istrinya, Mindy. Surat yang ditulis Stan akhirnya dibaca oleh Mindy dan tiba-tiba ternyata The Master dan Mindy baru saja selesai melakukan pengecerotan. Sat memang. Keesokan harinya Stan dan Short mengumpulkan semua kaset dan video game para napi dan dibuang. Di sini Stan mencoba untuk meyakinkan para napi dan memberi pengertian bahwa tindak kekerasan dan pemerkosaan harusnya tidak dilakukan dan tidak terjadi. Dan pelaku homoseksual tak boleh sembarangan melakukan hubungan intim. Dari sudut lain terlihat Peterson yang belum pulih sedang memperhatikan Stan dan teman-temannya dari kejauhan. Usai memberikan ceramah panjang, Stan mengajak para napi untuk berjoget bersama. Pak kepala penjara yang melihat aksi Stan sepertinya tak menyukai hal tersebut. Keesokan harinya, berkat Stan, keadaan penjara berubah drastis. Tak ada lagi perkelahian dan semacamnya. Semua napi menjadi baik dan akur satu sama lain. Saat jam makan siang, Short memberikan surat balasan dari Mindy. Mindy rupanya ingin mengunjungi Stan di penjara. Singkat cerita, Mindy pun datang dan mereka pun melepas kerinduan dengan melakukan pengecerotan. Stan mengaku jika Mindy banyak perubahan dalam permainannya, dan dengan polosnya Mindy mengatakan bahwa The Master yang mengajarinya. Stan yang mendengar hal itu menjadi sangat marah. Ya iyalah bro, gimana perasaanmu saat kau di penjara ternyata istrimu wik-wik di belakangmu? Kan anjayani rasanya. Son of a bitch! Scene berpindah ke kepala penjara. Menyadari napi semakin hari semakin baik dan tak pernah lagi terjadi perkelahian, kepala penjara semakin marah dan memanggil Stan. Pasti kalian heran kenapa kepala penjara ini tidak suka jika suasana penjara menjadi baik dan tak ada perkelahian. Sabar, bentar lagi kalian akan tahu jawabannya. Lanjut. Kemudian Stan diancam oleh kepala penjara. Stan yang stres gara-gara tahu istrinya selingkuh menjadi tak bisa berbuat apa-apa, hanya tunduk diam saja. Ternyata kepala penjara memiliki rencana jahat untuk membunuh seluruh napi kecuali Stan agar tanah penjara itu ia bisa gunakan untuk proyek pembangunan perumahannya. Saat tidur di malam hari, Stan mimpi buruk tentang istrinya yang sedang bercumbu dengan The Master. Keesokan harinya, Stan menuju lapangan dan kembali memprovokasi antar geng di sana sehingga terjadi kembali kerusuhan dan perkelahian. I don't care what any of you do to each other. Kepala penjara melihat kejadian itu dan sangat senang. Short yang tengah bersama dengan Stan mengungkapkan kekecewaannya. Namun Stan mengatakan bahwa tolong jangan ke lapangan besok. Short seolah tahu dan paham maksud Stan. Esok hari Dewan Gubernur akhirnya datang untuk melihat keadaan penjara sekaligus menilai kemajuan perilaku para napi. Di sini terlihat Tuan Dang juga ada di sana. Kemudian kepala penjara berkata bahwa pembunuhan massal itu akan terjadi jam 12.30 nanti. Scene berpindah. Rupanya Stan diberikan surat pernyataan bebas bersyarat oleh kepala penjara. Saat menuju ruang sidang, Stan melihat Mindy dan The Master sedang menunggu Stan. Stan semakin marah melihat kedekatan Mindy dan The Master. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena harus menjalani sidang. Saat di dalam ruang sidang, Stan tiba-tiba teringat atas semua kenangan-kenangannya bersama para napi. Stan tiba-tiba berubah pikiran. Ia yang tadinya ingin bebas karena mau menghajar The Master yang telah selingkuh dengan istrinya, malah berbicara tak jelas dan bahkan mengejek nenek salah satu hakim di ruangan itu. Akhirnya pembebasan bersyarat ditolak oleh ibu hakim dan Stan kembali di penjara. Alasannya simpel, ternyata Stan masih ingin bersama para napi teman-temannya. Parole denied. Take him back to his cell. Di sisi lain, para penjaga penjara mempersiapkan senjata tajam untuk para napi. Di sudut lain terlihat Short sedang menyusun rencana bersama para napi. Kita kembali ke Stan.
Saat keluar dari ruang sidang, ia disambut oleh Mindy dan The Master. Kemudian dengan tak merasa bersalah, The Master mengatakan bahwa ia tak melakukan pengecorotan dengan Mindy karena ia impoten. Stan mendengar itu merasa kaget dan senang. Kemudian ia menghajar penjaga penjara dan kabur ingin menyelamatkan para napi yang lainnya yang sebentar lagi akan dibunuh massal. Sebelum sampai, Stan dicegat oleh Tuan Dang. Faktanya, ternyata ia adalah murid nomor 1 The Master yang mereka bicarakan tempo hari. Stan yang menerima pukulan pertama menjadi lepas kendali dan mengalahkan Tuan Dang. Scene berpindah ke para napi. Terlihat mereka telah memegang masing-masing senjata untuk berkelahi. Dewan Gubernur yang melihat itu menjadi ketakutan. Tiba-tiba Stan datang dan berteriak. Dan tiba-tiba Short memutar lagu dan semua napi berdansa. Rupanya hal ini mereka rencanakan tadi saat bersama Short. Suasana penjara yang tadinya tegang berubah menjadi happy dan Dewan Gubernur menyukai. Kepala penjara yang tadinya berencana membunuh massal para napi menjadi kesal karena ternyata tak terjadi keributan dan perkelahian. Kepala penjara kemudian menembaki para napi. Suasana semakin tegang saat kepala penjara akan menembak Stan. Tiba-tiba The Master datang menyerang para penjaga penjara dan Mindy menendang kepala penjara hingga pingsan. Rupanya Mindy juga diajari bela diri oleh The Master selama Stan di penjara. Singkat cerita, 3 tahun kemudian akhirnya Stan akan dibebaskan. Para napi terlihat sedang latihan bela diri dan Stan pamit untuk pulang. Terlihat Robbie, si penjaga penjara, menggantikan posisi Francis Gescu sebagai kepala penjara. Dan Francis Gescu sendiri menjadi napi. Pengacara Stan Lou Pepper pun dipenjara karena telah menipu Stan. Acara perpisahan pun diakhiri dengan berpelukan bersama. Tamat, ending yang sangat memenjarakan.